Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan absensi Angga Saputra, Febi Caturiski, Muhammad Ikhwan Ma'rufi, Eka Putri Kusuma, Abang Ahmad Rahmadani, Iis Putri Fatona, Putri Rahmadania, Muhammad Hafiz Ashraf, Sita Azura Aini, Bintang Febian. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Baiklah, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kewirausahaan. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ayo, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada masih ingat? Oke, silakan Febi. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang ekspresi diri melalui hobi. Nah, apa yang dimaksud dengan hobi? Ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hobi? Ya, Iis? Ya, hobi adalah kesenangan yang terus dilakukan secara berulang-ulang. Yang lainnya, ada yang tahu apa itu hobi? Iya, benar sekali Angga. Hobi adalah sesuatu yang kita sukai. Yang lainnya masih ada? Baiklah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu hobi. Tentunya kalian pasti memiliki hobi masing-masing. Ya, di sini apa hobinya? Apa Febi? Ya, Febi hobinya menggambar. Bagus sekali. Yang lain apa hobinya? Silakan Angga. Oke, Angga memiliki hobi bermain bola. Iya, bagus Angga. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ada yang tahu apa itu kewirausahaan? Ayo, apa arti dari kewirausahaan? Nah, kewirausahaan diambil dari dua kata, yaitu mandiri dan usaha. Nah, kewirausahaan yaitu adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga pikiran terhadap sesuatu yang dijalani untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Nah, siapa di sini yang orang tuanya menjalankan suatu usaha seperti bisnis atau berdagang? Ada? Ya, silahkan Angga. Oke, Angga orang tuanya menjalankan bisnis sebuah bisnis bahan bangunan material. Bagus sekali. Nah, usaha yang dijalankan oleh orang tua Angga ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Ada lagi yang lain yang orang tuanya menjadi seorang pembisnis atau seorang pedagang. Ya, Febi. Oh, ternyata orang tua Febi berjualan di pasar. Nah, bagus sekali. Mereka, orang pembisnis itu adalah mereka orang-orang yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha inisiatif bisnis dengan tujuan mencapai hasilan tertentu. Nah, untuk menjalankan atau mengembangkan suatu usaha tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai hasil tertentu atau tujuan tertentu. Nah, seorang pengusaha tentunya memiliki karakteristik mereka masing-masing. Tidak hanya itu, seorang pengusaha harus bermental baja, harus inisiatif, inovatif, kreatif. Karena untuk menjadi seorang pebisnis tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dilalui untuk menjadi seorang pembisnis. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang seorang pembisnis yang memulai bisnisnya itu dari nol.
Baiklah, Ibu akan menceritakan sebuah kisah inspiratif, yaitu kisah seorang gadis atau gadis remaja yang berjualan atau berjuang sehingga bisnisnya itu dikenali oleh masyarakat. Nah, seorang ini bernama yaitu Nadia Anastasia. Nadia Anastasia ini waktu kecilnya sangat menyukai susu. Beliau ini sangat hobi meminum susu. Nah, karena memiliki hobi, Nadia ini berkeinginan untuk mengembangkan hobinya ini menjadi suatu usaha atau menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai. Nah, Nadia ini mulailah memproduksi susu. Tidak hanya itu, Nadia meminta bantuan kepada kedua temannya untuk mengelola atau menciptakan susu yang enak dan berkualitas agar disukai oleh masyarakat yang ramai. Nah, Nadia ini berjualan dari satu toko ke toko lainnya. Tidak hanya itu, banyak rintangan yang dilalui Nadia karena Nadia banyak sekali mengalami penolakan dari satu toko ke toko yang lainnya, sehingga Nadia memiliki mental yang sangat kuat. Dari penolakan satu tempat ke tempat yang lain, ini yang menjadikan Nadia semakin kuat untuk mengenalkan produknya ke masyarakat yang banyak. Nah, Nadia ini memulailah memasarkan produknya dari satu toko ke toko, sehingga produk yang dijual Nadia ini sudah dikenali masyarakat ramai dan sudah banyak diminati oleh masyarakat, sehingga usaha yang Nadia jalankan itu berkembang dengan pesat. Tapi tidak hanya itu, setelah berkembangnya susu yang diciptakan oleh Nadia ini, Nadia memulai membuka usaha baru lagi seperti usaha yogurt dan keripik. Nah, dari cerita ini, siapa yang di sini yang bercita-cita untuk menjadi seperti Nadia? Ada yang mau jadi seorang pengusaha? Oke, silakan Sita. Nah, Sita bercita-cita untuk jadi usaha. Nah, Sita, usaha apa yang akan Sita lakukan di masa yang akan datang? Oke, Sita berkeinginan untuk berjualan aksesoris. Nah, bagus sekali untuk Sita. Oke, yang lainnya, apakah ada yang bercita-cita untuk menjadi pengusaha besar atau menjadi seorang pembisnis? Oke, Angga memiliki cita-cita apa? Oke, Angga bercita-cita untuk membuka bisnis atau usaha yang menjual perlengkapan permainan atau perlengkapan baju seperti baju bola. Oke, bagus sekali buat Angga. Untuk yang lainnya? Ada? Oke, Feby mau usaha apa yang akan dijalankan? Oke, bagus sekali. Feby memilih usaha untuk menjual pakaian. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh. Di sini Ibu memiliki 3 buah. Yang pertama yaitu ada buah pisang, buah apel, dan buah anggur. Nah, ketiga buah ini, buah apa yang akan kalian pilih dan usaha apa yang akan kalian lakukan dari buah yang kalian pilih? Oke, ada yang tahu? Ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Oke, Hafiz memilih buah apa? Buah pisang. Oke, bagus. Hafiz, buah pisang yang Hafiz pilih ini akan Hafiz jadikan apa? Oke, bagus sekali. Hafiz memilih buah pisang karena Hafiz ingin mengolah pisang tersebut menjadi keripik pisang. Oke, yang lain masih ada? Oke, Marufi memilih buah apa? Oke, Marufi memilih buah apel karena Marufi ingin menjadikan buah apel itu sebagai minuman jus. Oke, bagus sekali Marufi. Selanjutnya, ada yang lain? Buah apa? Oke, baiklah. Ibu rasa itu saja. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik seorang pengusaha itu bagaimana. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik seorang wirausaha. Seorang wirausaha memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu inovatif, yang kedua yaitu
siap mengambil resiko. Ya, yang ketiga yaitu seorang pemimpin, dan keempat harus memiliki sikap yang tekun. Yang pertama yaitu inovatif. Mengapa seorang wirausaha harus memiliki karakteristik yang inovatif? Ada yang tahu? Oke. Nah, seorang wirausaha harus memiliki karakteristik yang inovatif karena mereka harus berpikir, mengelola dan menciptakan barang apa saja yang banyak diminati atau yang sedang laku di pasaran. Nah, sehingga seorang wirausaha itu harus memiliki sikap yang inovatif, kreativitas, sehingga produk atau barang yang mereka ciptakan itu memiliki daya tarik yang banyak bagi masyarakat yang luas. Yang kedua yaitu siap mengambil resiko. Mengapa seorang wirausaha harus siap mengambil resiko? Karena untuk menjalankan suatu usaha tidaklah mudah. Banyak resiko atau tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha yang mereka jalani ini bisa berkembang dengan besar. Dan yang ketiga yaitu pemimpin. Seorang wirausaha harus bisa memimpin. Mengapa seorang wirausaha harus bisa memimpin? Karena seorang wirausaha itu adalah seseorang yang bisa mengambil keputusan, menentukan suatu keputusan dalam sebuah tim. Untuk mengambil sebuah keputusan tentunya harus memiliki satu pemimpin, di mana pemimpin inilah yang akan menentukan pergerakan sebuah timnya. Dan yang terakhir yaitu sikap tekun. Mengapa seorang wirausaha harus memiliki sifat tekun? Ada yang tahu anak-anak? Nah, baiklah. Seorang wirausaha harus memiliki sifat tekun karena ketika menjalani usaha tentunya tidaklah mudah. Banyak hambatan, rintangan. Nah, mereka harus berani siap atau menghadapi segala risiko atau tantangan, sehingga mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus terus bersikap tekun untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengembangkan suatu usaha yang ingin mereka capai. Baiklah, itulah 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan manfaat dari wirausaha. Kita berwirausaha. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi diri. Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Oke. Seorang wirausaha itu manfaatnya yaitu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Bisa jadi ya, seorang yang memiliki hobi untuk berjualan. Nah, mereka ini bisa untuk mengembangkan hobinya melalui wirausaha. Yang kedua yaitu memfleksibilitas waktu. Nah, tentunya banyak sekali waktu luang yang kita miliki. Daripada waktu itu terbuang dengan sia-sia, alangkah baiknya kita gunakan waktu itu untuk berwirausaha agar waktu yang kita miliki itu bisa bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, manfaat dari wirausaha yang ketiga itu mendapatkan keuntungan. Tentunya ketika seseorang menjalani suatu bisnis atau suatu usaha, tentunya mereka berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka ataupun orang lain. Yang keempat yaitu mengendalikan pendapatan sendiri. Dan yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Nah, jika ada yang ingin merasa jadi seorang pemimpin atau yang merasa dalam dirinya itu bisa menjadi seorang pemimpin, bisa dicoba atau dikembangkan melalui membuka wirausaha atau membuka bisnis sendiri agar jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirinya itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan peluang untuk rekreasi. Baiklah, itu saja manfaat dari wirausaha yang Ibu jelaskan. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian atau tugas kelompok. Nah, tugas ini akan dikerjakan dalam bentuk berkelompok. Satu kelompok boleh terdiri dari atas 4 atau 5 orang. Oke, silahkan untuk membentuk kelompoknya. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok. Boleh
berhitung dimulai dari 1 sampai 5. Nanti yang nomor 1 silahkan berkumpul dengan kelompok yang mendapatkan nomor 1 dan seterusnya. Baik nomor 2 bisa berkumpul dengan kelompok yang mendapatkan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan kertas LKPD. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Nah, sudah dapat semua? Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Oke, baik. Sekarang perhatikan Ibu dengan baik dan pahami instruksi yang Ibu berikan. Di sini Ibu memiliki sebuah lembar LKPD, di mana dalam LKPD ini adalah 6 jenis makanan. Nah, di 6 jenis makanan ini Ibu meminta kalian untuk memilih 3 dari ke-6 jenis makanan ini. Kemudian setelah kalian memilih 3 jenis makanan ini, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, jenis usaha apa yang akan kalian jalankan dan mengapa? Berikan alasan mengapa kalian memilih makanan ini dan usaha ini yang akan kalian jalankan. Setelah mengerjakannya dan setelah selesai, Ibu akan meminta setiap kelompok atau perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya ke depan kelas. Oke, sudah paham semuanya? Baik, untuk itu Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu akan Ibu panggil satu-satu untuk mempresentasikan ke depan kelas. Baik, silahkan setiap kelompok untuk mengerjakannya. Baiklah, apakah ada yang sudah selesai mengerjakannya? Bagaimana? Apakah ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas ini? Baik, silakan kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3, oke, kelompok 3 juga selesai. Kelompok 4, baiklah, kelompok 4 belum selesai. Silahkan selesaikan terlebih dahulu. Baiklah, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silahkan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, adapun hasil presentasi dari kelompok 1 memilih 3 jenis makanan, yaitu ada telur, pisang, dan kelapa. Yang pertama yaitu pisang. Kelompok 1 memilih jenis makanan pisang karena pisang merupakan buah yang mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat. Adapun usaha yang akan dijalankan oleh kelompok 1 dari buah pisang ini yaitu mereka berkeinginan untuk membuat keripik pisang yang memiliki aneka rasa agar banyak yang memiliki peminatnya. Oke, baik sekali. Dan yang kedua yaitu kelompok 1 memilih makanan telur. Mereka memilih telur karena telur adalah bahan makanan yang sangat dibutuhkan dan memiliki pasar yang luas. Oke. Kelompok 1 memilih telur dan usaha yang dijalankan yaitu menjual telur ayam segar untuk kebutuhan rumah tangga. Oke, baik sekali. Dan yang terakhir, kelompok 1 memilih makanan kelapa. Mengapa? Karena kelapa adalah buah yang dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya untuk berbagai produk makanan. Adapun kelapa yang dimanfaatkan oleh kelompok 1 dan usaha yang akan dijalaninya dari buah kelapa ini yaitu olahan air segar. Karena untuk menjual air kelapa ini sangat banyak diminati oleh berbagai konsumen, baik anak muda, dewasa maupun orang tua. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 bagus sekali dan baik sekali. Untuk semuanya berikan apresiasi untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Apakah
kelompok lain sudah ada yang selesai dan sudah siap untuk maju ke depan, silahkan. Bagi kelompok yang lain yang ingin maju, Ibu persilakan. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya. Beri tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 dipersilahkan. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan ke depan. Silakan perwakilan dari salah satu kelompoknya siapa? Oke, Feby, silakan Feby untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, anak-anak, silakan didengarkan dengan baik. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, adapun makanan yang dipilih dari kelompok 2 ini sama seperti kelompok 1, yaitu ada kelapa, ada telur, dan pisang. Tapi usaha yang mereka pilih atau usaha yang mereka untuk jalani itu berbeda dengan kelompok 1. Yang pertama, kelompok 2 memilih kelapa karena kelapa merupakan makanan yang mudah untuk ditemui dan kelapa merupakan makanan yang bisa diolah dari segalanya. Dan kelompok 2 memilih kelapa untuk dijadikan sebagai yaitu membuat kue rangin atau kue tradisional yang berasal dari kelapa. Di mana kue tradisional ini yaitu bahan dasarnya dari parutan kelapa. Oke, bagus sekali. Yang kedua yaitu kelompok 2 memilih telur karena telur merupakan bahan pokok atau bahan makanan yang sering digunakan atau sering dibutuhkan dalam rumah tangga atau makanan yang sering diolah. Adapun usaha yang akan dipilih kelompok 2 yaitu membuat telur menjadi telur asin. Dikarenakan telur asin memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga kelompok 2 memilih telur sebagai usaha yang akan mereka jalankan. Dan yang ketiga yaitu kelompok 2 memilih makanan yaitu pisang. Mengapa kelompok 2 memilih pisang? Karena pisang merupakan makanan yang juga sering kita temui atau sering kita jumpai di berbagai tempat. Nah, pisang ini kelompok 2 memilih pisang karena pisang banyak disukai masyarakat atau banyak peminatnya. Adapun olahan pisang yang dipilih kelompok 2 atau bisnis yang akan dijalankan oleh kelompok 2 yaitu membuat kek dari berbahan dasarkan pisang. Kek ini akan dipasarkan melalui toko-toko terdekat atau diproduksikan melalui jualan online. Baiklah, itulah 3 makanan atau 3 jenis makanan yang dipilih dari kelompok 2 dan yang akan dijalankan atau dibisniskannya. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, anak-anak, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjalankan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Tinggal 2 kelompok lagi, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 4 apakah sudah selesai? Baik, kelompok 4 sudah selesai dan kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikan. Oke, baik. Silakan Iis dari kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk anak-anak berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju. Baiklah, kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, adapun 3 jenis makanan yang dipilih oleh kelompok 3 yaitu ada buah-buahan, ada kacang hijau, dan ada tahu. Yang pertama yaitu tahu. Mengapa kelompok 3 memilih makanan tahu? Karena tahu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan tahu juga sering digunakan sebagai bahan pangan atau bahan makanan produk rumah tangga. Adapun jenis usaha yang dipilih dari kelompok 3 yaitu membuat tahu crispy, yaitu makanan cemilan yang berbahan dasar tahu
kemudian dipotong-potong dalam bentuk dadu, kemudian digoreng. Itulah yang disebut dengan tahu crispy. Oke, untuk kelompok 3 bagus sekali. Yang kedua yaitu makanan yang dipilih kelompok 3 adalah buah-buahan. Karena buah-buahan memiliki nilai konsumsi yang banyak dan buah-buahan memiliki berbagai macam variasi. Adapun bisnis yang akan dijalankan kelompok 3 dari buah-buahan yaitu mereka memilih menjual buah-buahan segar. Dikarenakan buah-buahan memiliki banyak variasi atau berbagai macam buah-buahan dan buah-buahan juga memiliki banyak peminat atau banyak yang menyukai makanan buah-buahan. Mereka memilih menjual buah-buahan yang berkualitas. Oke, baik sekali. Dan yang ketiga, makanan yang dipilih dari kelompok 3 adalah kacang hijau. Mengapa kelompok 3 memilih kacang hijau? Karena kacang hijau memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan makanan. Adapun bisnis yang akan dijalankan dari kacang hijau ini adalah kelompok 3 memilih kacang hijau untuk dijadikan sebagai produk kecambah, yaitu kacang hijau yang didiamkan selama beberapa minggu dan kemudian kacang hijau ini akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah inilah yang akan dipasarkan atau dijual atau yang biasa disebut sebagai sayuran yang sering digunakan untuk sebagai bahan makanan. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3. Bagus sekali. Untuk semuanya berikan tepuk tangan untuk dari kelompok 3. Oke, karena kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu ada kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 sudah siap? Oke, untuk kelompok 4 dipersilakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok 4 silakan maju perwakilan salah satu orang. Oke, silakan Angga untuk maju ke depan. Baiklah anak-anak, silahkan diperhatikan dengan baik. Ini adalah kelompok terakhir atau kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silahkan Angga. Oke, untuk kelompok 4 bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, adapun makanan yang dipilih atau jenis makanan dipilih oleh kelompok 4 sama dengan kelompok 3, tapi berbeda dengan cara pengolahannya. Nah, jenis makanan yang dipilih yaitu ada buah-buahan, ada kacang hijau, dan ada tahu. Yang pertama yaitu tahu. Kelompok 4 memilih jenis makanan tahu yang akan diolah menjadi tahu goreng, tahu isi, dan tahu kuning, yaitu berbagai macam makanan cemilan yang akan dipasarkan atau diproduksikan di pasar tradisional. Oke, baik sekali untuk kelompok 4. Dan yang kedua yaitu jenis makanan itu ada buah-buahan. Kelompok 4 memilih buah-buahan karena yang pertama yaitu buah-buahan ini memiliki banyak variasi atau berbanyak jenis buah-buahan yang mudah ditemui dan banyak peminat atau pengonsumsi buah-buahan. Yang ketiga yaitu manfaatnya, buah-buahan memiliki banyak sekali manfaat sehingga kelompok 4 ini memilih buah-buahan sebagai makanan yang akan dijadikan usaha. Adapun jenis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok 4 yaitu mereka ingin berjualan jus buah atau aneka berbagai macam minuman yang berasal dari buah-buahan segar. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir makanan dipilih yaitu ada kacang hijau. Kelompok 4 memilih kacang hijau karena kacang hijau mudah ditemui atau mudah didapat di pasar maupun pasar modern ataupun pasar tradisional. Kacang sudah banyak diminati atau dijual oleh pasar-pasar terdekat. Nah, adapun usaha yang akan dijalankan kelompok 4 dari kacang hijau yaitu mengolah
hijau menjadi pupuk atau pupuk organik. Kelompok 4 ini memilih limbah kacang hijau akan dijadikan pupuk organik karena memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, itu adalah hasil dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah anak-anak, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya atau hasil dari kelompok masing-masing. Nah, untuk hasilnya Ibu rasa sudah cukup baik dan sudah cukup bagus. Nah, kalian sudah bisa atau berpikir usaha apa atau jenis makanan apa yang akan kalian jadikan bisnis atau jadikan usaha di masa yang akan datang. Atau bisa dimulai dari sekarang untuk belajar berwirausaha. Karena berwirausaha banyak sekali manfaatnya. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini pada materi kewirausahaan. Bila Ibu rasa cukup sampai di sini materi atau pembelajaran ada hari ini yang terkait tentang kewirausahaan. Untuk semuanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Oke, siapa yang tahu? Oke, silakan Iis. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Iis. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi tentang hari ini. Yang pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tertentu dari usaha yang kita bangun. Nah, adapun karakteristik seorang pengusaha yaitu ada 4. Yang pertama ada inovatif, yang kedua yaitu berani mengambil risiko, yang ketiga yaitu pemimpin, dan yang keempat adalah tekun. Adapun manfaat dari kewirausahaan yang pertama yaitu meningkatkan potensi yang ada dalam diri. Yang kedua yaitu menambah penghasilan. Yang ketiga meningkatkan keterampilan. Yang keempat adalah memfleksibilitasi waktu yang ada. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini materi yang kita pelajari. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Apakah kalian merasakan senang? Alhamdulillah, kalian merasakan senang. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari kembali atau diulangi kembali apa saja yang telah Ibu sampaikan dan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi atau tugas yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing atau individu. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Jelas? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas dari apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah, semuanya jelas dan semuanya sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Silahkan dikemasi barang-barangnya, kita akan segera untuk pulang. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugasnya atau PR-nya dikerjakan karena akan Ibu nilai atau Ibu koreksi di minggu depan. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Atau tidak, Ibu sendiri yang akan memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu, Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.